Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurudis. Saya dari kelas 3H Pendidikan Agama Islam. Di sini tujuan saya membuat video adalah ingin memenuhi tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Ibu Dwi Surya Purwanti, MPSI Psikolog, yang mana tugasnya itu menjelaskan tentang teori belajar. Nah, teori belajar adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa. Perancangan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam maupun di luar kelas. Nah, di sini ada 4 teori belajar, yaitu yang pertama adalah teori belajar psikoanalisa, yang kedua adalah kognitif, yang ketiga adalah humanistik. Nah, dari keempat tersebut saya akan memaparkannya satu persatu. Yang pertama adalah teori belajar psikoanalisis. Psikoanalisis merupakan teori yang berusaha untuk menjelaskan tentang hakikat dan perkembangan kepribadian manusia. Unsur-unsur yang diutamakan dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal lainnya. Baik, dalam teori ini saya akan sedikit memberikan contoh kasus yang berhubungan dengan teori ini. Nah, saya beri contoh tentang anak kecil saya ya. Yang pertama adalah contohnya, adik saya seorang perempuan berumur 8 tahun, masih duduk di kelas 3 SD. Jika dia sedang di rumah, dia selalu ingin membeli jajan di luar rumah seperti es, roti, makanan-makanan lain. Nah, karena adik saya gendut dan mudah sakit, maka oleh ibu dibatasi jajannya. Maka akan tetapi namanya juga anak-anak, dia pasti akan menginginkan dan berusaha untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Nah, seperti itu ya. Jadi dalam hal tersebut dia pun mungkin menangis dan bahkan melempar barang-barang karena kesal karena tidak diberi apa yang diinginkannya. Jika dilihat dari sistem tersebut adalah tentang ego. Nah, contoh dilihat dari kasus ini, kita bisa sambungkan dengan contoh menurut ego. Ketika adik saya tidak berpikir bagaimana rasa lapar itu hilang dengan membeli jajan di luar. Nah, pemikiran adik saya untuk menghilangkan rasa laparnya itu menunjukkan sikap ego karena ia bergerak berdasarkan prinsip realitas yang dilakukannya. Oke, baik. Kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu tentang teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif menekankan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Teori ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil. Model kognitif merupakan suatu bentuk teori belajar yang sering disebut sebagai model perseptual. Belajar merupakan perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat terlihat sebagai tingkah lakunya tampak. Tentang teori ini berpandangan bahwa belajar merupakan suatu prosedural yang cukup ingatan, retensal, pengelolaan informasi, emosi, dan aspek kejiwaan lainnya. Belajar merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Pokok pandangan Gestalt bahwa objek atau peristiwa tertentu akan dipandang sebagai suatu keseluruhan yang terorganisasi. Kruff Levin mengembangkan teori belajar medan kognitif. Saya akan sedikit memberi ciri-ciri contoh kognitif. Yang pertama adalah mementingkan apa yang pada dirinya anak, contoh nativistik. Yang kedua, mementingkan keseluruhan. Yang ketiga, mementingkan peran kognitif. Yang keempat, mementingkan keseimbangan dalam diri si pelajar. Yang kelima, mementingkan kondisi pada waktu sekarang. Nah, masuk pada teori belajar berikutnya, yaitu teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik berkaitan daripada jiwa peserta didik yang dilahirkan dalam keadaan bersih, suci, dan kosong, yang mana dunia luar sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan jiwa anak, dan pengaruh luar dapat dikendalikan dapat dikontrol, maksudnya gitu ya. Pada dasarnya, jiwa ataupun tingkah laku seseorang dapat dikendalikan dengan cara mengontrol perasaan yang ada di lingkungan sekitar. Nah, jadi teori belajar behavioristik adalah teori yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran.
Dalam hal ini terjadinya perubahan tingkah laku diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Teori belajar ini berorientasi pada perilaku yang lebih baik. Contoh, saya berikan ciri-ciri ya. Yang pertama adalah mengutamakan pengaruh lingkungan. Yang kedua, hasil pembelajaran terfokus pada terbentuknya perilaku yang diinginkan. Dan yang ketiga, mementingkan pembentukan reaksi dan respon. Yang keempat, bersifat mekanistis atau dilakukan dengan mekanis tertentu, misalnya meminta maaf. Nah, teori belajar berikutnya adalah teori humanistik. Teori humanistik ini adalah sebuah teori belajar yang mengutamakan pada proses belajar, bukan pada hasil belajar. Teori ini mengemban konsep atau memanusiakan manusia sehingga menjadi manusia ataupun siswa gitu ya, mampu memahami diri dan lingkungannya. Sini saya beri contoh tentang ciri khas teori humanistik ini. Ciri khas teori humanistik ini adalah berusaha untuk mengamati perilaku seseorang dari sudut diri perilaku dan bukan pengamat sebagai makhluk hidup. Ia harus melangsungkan, mempertahankan, dan mengembangkan hidupnya dengan potensi-potensi yang dimilikinya. Nah, saya rasa itu yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri, karena dalam tahap ini saya